Toksikokinetik itu apa sih? Toksikokinetik adalah ilmu yang mempelajari kinetika zat toksik atau pengaruh tubuh terhadap zat toksik. Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan zat asing atau xenobiotika. Pada umumnya hanya dapat terjadi efek toksik atau farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi oleh organisme tersebut. Laju absorpsi suatu xenobiotika ditentukan oleh sifat member biologi dan aliran kapiler darah tempat kontaknya. Paparan xenobiotika dapat terjadi melalui injeksi. Kemudian di sini ada tahapan fase toksikokinetik dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu absorpsi, yang kedua distribusi, yang ketiga biotransformasi, dan yang keempat ada ekskresi. Pada absorpsi adalah proses masuknya xenobiotika dari tempat kontak atau paparan ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Beberapa tempat absorpsi meliputi mukosa saluran pencernaan, paru, mukosa kulit, dan injeksi. Beberapa faktor penting yang berpengaruh pada jumlah dan kecepatan zat untuk terabsorpsi yaitu ada rute pemberian atau jalur paparan, konsentrasinya, dan lamanya kontak dengan tempat absorpsi bersifat kimia dan fisika dari xenobiotik. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi di sini adalah peristiwa di mana xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari sirkulasi sistemik ke bagian lain dalam tubuh. Kemudian bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksik adalah protein, plasma, filer, ginjal, lemak, dan tulang. Kemudian di sini ada biotransformasi. Biotransformasi adalah perubahan bahan kimia menjadi bahan kimia lain melalui reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Proses biotransformasi meliputi metabolisme, transformasi metabolik. Istilah biotransformasi mengacu kepada yang pertama, peningkatan muatan listrik dalam jaringan yang dihasilkan oleh biotransformator biologis. Kemudian yang kedua ada reaksi kimia dalam tubuh yang membuat senyawa kimia baru dari bahan kimia lain. Kemudian yang ketiga ada transformasi satu jenis sel dalam jaringan ke jenis lain dari sel. Kemudian di sini ada tahapan yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi di sini adalah setelah diabsorpsi dan distribusi di dalam tubuh, xenobiotika atau toksin dapat mengeluarkan dengan cepat atau perlahan. Xenobiotika dikeluarkan baik dalam asalnya maupun sebagai metabolit. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Kemudian di samping itu ada jalur ekskresi seperti kelenjar keringan, kelenjar ludah, dan kelenjar emai. Kemudian di sini saya akan mereview jurnal. Jurnal yang saya review adalah berjudul tentang pengaruh pemberian timbal atau PB dosis kronis secara oral terhadap peningkatan penanda kerusakan organ pada mencit dengan tujuan penelitian untuk pengujian pengaruh pemberian timbal dosis kronis secara oral terhadap peningkatan kadar plasma PB pada mencit. Kemudian ada dampak bagi manusia. Apa sih dampak manusia bagi manusia? Nah, dampaknya meliputi jika manusia terpapar logam timbal dalam waktu yang lama, maka akan terjadi akumulasi di dalam tubuh. Kemudian
Toksisitas timbal dalam organ dapat menyebabkan gangguan fungsi organ yang pada akhirnya akan menyebabkan berbagai penyakit. Dari kesimpulan jurnal yang saya ambil yaitu ada perlakuan yang diberikan terhadap mencit merupakan model toksikokinetik yang dapat terjadi pada manusia. Kemudian pada pemberian dosis melalui air minum yang telah dicampur dengan zat PB, asetat sehingga memiliki konsentrasi sesuai dengan yang diinginkannya. Kemudian pada kadar zat PB dalam plasma darah mencit terjadi peningkatan sesuai dengan bertambahnya dosis zat PB yang terkandung dalam air minum. Namun kelompok kontrol yang hanya diberi oleh minuman kran tanpa dicampuri dengan zat PB ternyata menunjukkan akumulasi zat PB di dalam plasma darahnya walaupun dalam kadarnya rendah. Nah, sekian pemaparan jurnal